Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Gusvianto dari Prodi Manajemen Pagi 2020. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Pemasaran Internasional yang diampuh oleh Ibu Titi Haryati MSI. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik dan hukum, political and legal environment, atau lingkungan politik dan hukum adalah kekuatan di luar perusahaan yang berasal dari pengaruh pemerintahan terhadap bisnis, baik bersifat peluang maupun ancaman. Pemerintah di sini bermakna luas, bisa pemerintah pusat, regional, institusi pemerintahan di bawah presiden atau menteri, institusi pemerintah independen seperti Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan, lembaga transnasional seperti IMF dan World Bank, organisasi internasional, dan lain sebagainya. Mereka semua dapat mengeluarkan sejumlah aturan yang dapat berpengaruh terhadap bisnis. Yang selanjutnya, perjanjian internasional. Yang pertama, menurut Jeremy Bentham, perjanjian internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antara negara. Jeremy Bentham adalah orang pertama yang mencetuskan istilah perjanjian internasional pada tahun 1780. Yang selanjutnya, menurut Oppenheim, hukum internasional adalah perjanjian antara negara maupun organisasi yang mengatur hubungan antara negara maupun organisasi internasional dan melahirkan hak serta kewajiban bagi pihak dan dalamnya. Yang selanjutnya, hukum internasional. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Pada mulanya, pengertian hukum internasional hanya diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara semata. Namun, dalam perkembangannya, pengertian hukum internasional pun meluas dan hubungan negara dengan internasional, hubungan antar organisasi internasional dengan organisasi lain, hubungan negara dengan individu dalam konteks khusus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berbagai isu tentang lintas negara. Kejahatan lintas batas menjadi ancaman yang serius terhadap stabilitas, keamanan, dan perdamaian global, mengingat kejahatan ini melibatkan berbagai negara. Dalam perkembangannya, problematika kejahatan transnasional atau lintas negara menjadi sangat luas, antara lain perdagangan orang dan menyelundupkan manusia, korupsi dan pencurian uang, kejahatan kehutanan dan satwa liar, kejahatan perikanan, perdagangan benda-benda secara ilegal, serta kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Peran dari aktor-aktor negara merupakan non-negara sangat diperlukan untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas negara tersebut. Dalam perkembangannya, Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan lintas negara baru dan berkembang, antara lain perdagangan orang dan menyelundupkan manusia, korupsi dan pencucian uang, kejahatan kehutanan dan satwa liar, kejahatan perikanan, perdagangan ilegal benda-benda cagar budaya, serta kejahatan narkotika dan obat-obatan atau narkoba dan prekursornya. Yang pertama, perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Isu perdagangan orang dan penyelundupan manusia dapat dikategorikan sebagai isu migrasi ireguler. Isu migrasi ireguler tersebut tetap menjadi isu sentral di dunia, yang selain
menyangkut masalah perdagangan orang dan penyelundupan manusia, juga menyangkut isu pengungsi dan pencari suaka. Indonesia juga tidak luput mengalami peristiwa migrasi ireguler. Berdasarkan data UNHCR, pada tahun 2018 terdapat sekitar 14.000 pengungsi dan migrasi ireguler yang kebanyakan berasal dari Asia Tengah yang terdampar di Indonesia dalam upaya mencapai negara tujuan. Yang selanjutnya, kejahatan korupsi. Mencegah dan memberantas korupsi merupakan prioritas utama pemerintah RI yang dilaksanakan pada tingkat nasional maupun global. Indonesia selalu berupaya menjalin kerjasama internasional demi kepentingan nasional, khususnya untuk peningkatan kepastian para penegak hukum dalam pencegahan dan memberantas korupsi. Yang kedua, kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba. Kejahatan penyalahgunaan narkoba atau narkotika dan obat terlarang pada umumnya bersifat lintas negara, mengingat produsen, kurir, dan korban bisa berasal dari negara yang berbeda-beda. Untuk itu, diperlukan kerjasama internasional karena tidak dapat ditanggulangi oleh satu negara sendiri. Yang selanjutnya, kejahatan perikanan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan besar dalam menjaga wilayahnya dan menegakkan kedaulatan termasuk terhadap kejahatan perikanan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan memajukan kerjasama maritim selalu diplomasi serta pembangunan kekuatan pertahanan maritim guna mengamankan sumber daya alam kelautan dan zona ekonomi eksklusif. Kerjasama penanggulangan kejahatan perikanan akan mendukung strategi Pemri dalam rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritim, yaitu mengintensifkan penegakan hukum dan mengendalikan kejahatan perikanan serta kegiatan lain yang merusak laut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.